Alhamdulillah lengkap. Pemain abroad gabung latihan timnas di Arab Saudi. Kejutan besar di hari kedua latihan timnas Indonesia di Arab Saudi. Gantikan Imel Audero, Maarten Paes tak sabar hadapi Arab Saudi. Arab Saudi keringat dingin, Romney siap obrak-abrik gawang The Green Falcon. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia telah terbang ke Arab Saudi untuk menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di grup B. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar pemain yang disiapkan untuk fase krusial ini. Dalam daftar pemain finalnya, tidak ada Marcelino Ferdinand, dan yang terbaru, Imel Audero ikut absen. Marcelino menjadi momok bagi kubu Arab Saudi pada pertemuan terakhir, sedang menjalani pemulihan cedera hamstring, yang membuatnya absen untuk putaran keempat ini. Sementara Imel Audero mendapatkan cedera otot saat menjalani pemanasan jelang laga seri antara Como melawan Cremonese, Sabtu 27 September tahun 2025 lalu. Media Arab Saudi, Aryadiah, turut mengabarkan perkembangan timnas Indonesia. Media tersebut menyorot ketidakhadiran Imel Audero di skuad Garuda. Tim nasional sepak bola Indonesia terpukul menjelang laga kualifikasi zona Asia melawan Arab Saudi, setelah kiper Imel Audero absen dari pertandingan di Jeddah, nanti karena cedera, tulis Aryadiah dalam artikelnya. Patrick Kluivert telah mengumumkan bahwa Imel Audero tidak dapat bermain menghadapi Arab Saudi dan Irak, padahal kiper berusia 28 tahun itu selalu menjadi pilihan pertama di 4 pertandingan terakhir tim. Besutannya, Patrick Kluivert menyesalkan cedera yang dialami Imel Audero, sebab kualitas sang kiper tidak diragukan lagi baik saat memperkuat Cremonese atau menjadi bagian timnas Indonesia. Namun, Patrick Kluivert mencoba untuk tidak khawatir, sebab di skuad timnas Indonesia masih memiliki beberapa penjaga gawang lain termasuk Maarten Paes yang baru pulih dari cedera. Dia menjalani MRI dan dia mengonfirmasi bahwa, sayangnya, dia tidak bisa bergabung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Itu pukulan telak karena dari sudut pandang saya, dia menjaga gawang dengan sangat baik. Tentu saja saat di Cremonese, dan juga saat bersama kami, dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Jadi, itu benar-benar kehilangan bagi kami, kata Patrick Kluivert. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok, menegaskan ia dan rekan-rekannya tak akan meremehkan kekuatan Arab Saudi dan Irak yang akan dihadapinya pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 negara itu menjadi lawan Garuda di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan Mark Klok menyadari betul tantangan besar yang menanti. Dukungan penuh supporter tuan rumah diyakini bakal jadi faktor penentu. Terlebih timnas Indonesia harus melawat ke markas Arab Saudi. Terkait laga kontra Arab Saudi, Mark Klok menyebut timnya punya catatan positif di pertemuan sebelumnya. Namun, bermain tandang di hadapan publik Arab Saudi bukanlah hal yang mudah. Meski sadar beratnya laga yang akan dihadapi, Mark Klok memastikan timnas Indonesia tak akan datang sebagai tim penggembira. Tekad Garuda hanya satu, yakni membawa pulang dengan hasil positif. Dalam laga kontra Irak nanti, Klok akan berhadapan langsung dengan rekan satu timnya di Persib Bandung, Frans Putros, yang kini memperkuat timnas Irak. Saat disinggung soal itu, Klok hanya memberikan senyum. Pertandingan nanti jelas akan sangat sulit. Kami sudah beberapa kali bertemu Irak dan selalu jadi laga yang berat. Kami pernah menang dan imbang lawan Arab Saudi. Namun, mereka tim kuat, apalagi main di kandang sendiri. Dengan dukungan supporter, mungkin ada tekanan dari sisi lain juga, entah itu wasit atau atmosfer stadion. Pastinya, mereka difavoritkan, kami datang ke sana dengan mindset untuk meraih hasil terbaik. Itu harus tertanam di kepala semua pemain, kata Mark Klok. Legenda timnas Indonesia, Indrianto Nugroho, menilai pendekatan Arab berpotensi memancing emosi skuad Patrick Kluivert, tantangan untuk Romney. Dalam menyambut partai tersebut, timnas Indonesia sudah melakukan latihan pertama di Jeddah pada Jumat kemarin. Penyerang andalan timnas Indonesia, Romney, sudah tampak ikut berlatih bersama tim. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memantau kebugaran Romney. Striker Oxford United itu dipanggil masuk skuad Garuda,
tapi belum pasti dimainkan. Namun, Kluivert tidak bisa memastikan bahwa Owl akan diturunkan dalam pertandingan. Kondisi cederanya masih terus dipantau perkembangannya. Tidak, Owl sedang berada di jalur yang tepat. Kami harus tahu, kami harus melihat reaksinya di latihan hari ini. Dan itu yang paling penting, saya sangat senang melihatnya kembali. Jadi kami berhati-hati soal itu, kata Patrick Kluivert. Pemandangan itu tentu melegakan bagi pencinta timnas Indonesia mengingat Owl Romney sempat naik meja operasi lantaran mengalami cedera usai mengalami cedera di ajang Piala Presiden ke-2025. Cedera itu membuat Owl Romney melewatkan pekan-pekan awal Championship Division bersama Oxford United. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah Owl Romney sudah cukup bugar untuk tampil dalam partai krusial melawan Arab Saudi? Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi Owl Romney apabila dirasa tak cukup fit untuk turun sejak menit pertama kontra Arab Saudi. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia barangkali bisa mempertimbangkan Moro Zylstra. Moro Zylstra sudah dijajal Kluivert dalam sepasang partai uji coba melawan Taiwan 6-0 dan Lebanon 0-0 di Surabaya pada bulan September lalu. Satu hal yang pasti, Indrianto Nugroho yang berpengalaman menjadi juru gedor timnas Indonesia meminta Owl Romney dan kawan-kawan bermain dengan kepala dingin. Sebab, tim-tim Timur Tengah termasuk Irak yang akan jadi lawan timnas Indonesia pada 11 Oktober mendatang, punya kemampuan untuk merusak konsentrasi tim rival. Tinggal hitungan hari, timnas Indonesia akan mengawali laga beratnya di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertempat di King Abdullah Sport City, Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober esok. Sayangnya, Indonesia minus kiper utamanya, Imel Audero. Minus Imel, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan memainkan Maarten Paes sebagai starter. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, laga melawan Arab Saudi pastinya menjadi laga syarat emosional. Gagal tampil tentunya membuat Imel sedih, mengingat laga nanti sudah lama ia nantikan karena sangat menentukan nasib Indonesia menuju putaran final Piala Dunia ke-2026. Dia bertekad untuk bisa membela Indonesia karena ini pertandingan yang sangat penting, kata Imel, apalagi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Siapa yang tidak ingin membela timnas Indonesia? Pastinya semuanya akan mau, apalagi pemain seperti Imel, kata Bung Ropan. Sebelumnya, Maarten Paes juga sempat dikabarkan cedera bersama klubnya, FC Dallas. Namun kebugarannya terus membaik dan inilah yang membuat tim pelatih lega. Terlebih di saat Imel tak bisa diturunkan. Tapi ada berita bagus. Ketika Patrick Kluivert mengatakan Imel tidak bisa bergabung, Maarten Paes yang juga sebelumnya mengalami masalah cedera dengan klubnya, FC Dallas, dan melewati 7 pertandingan. Tapi Patrick Kluivert mengatakan bahwa Paes bisa bergabung. Nah, itu kan kabar baik, ini menarik. Ada sebuah penampilan emosional dari Paes karena dia memulai karirnya di timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir 1-1 dan dia menggagalkan penalti dari Salem Al-Dausari saat itu. Sekarang ketika Imel tidak ada, sudah pasti Maarten Paes yang akan dimainkan, kata Bung Ropan. Jay Itzes kembali turun sebagai starter ketika tim tamu Sassuolo sukses mengalahkan Hellas Verona dengan skor 1-0 pada lanjutan Serie A Sabtu dini hari kemarin. Berduet dengan Tarik Muharemovic di jantung pertahanan, Jay Itzes sukses membuat lini belakang Sassuolo clean sheets. Kini Sassuolo yang berstatus tim promosi ada di urutan 8 klasemen Serie A musim ini. Namun sempat ada momen mendebarkan untuk fans timnas Indonesia. Adalah saat pergelangan kaki kiri Jay Itzes diinjak pemain Verona Antoine Bernedi. Jay Itzes pun mendapat perawatan dari tim medis Sassuolo. Kemudian ia terlihat berjalan terpincang-pincang. Kabar baiknya, ia bisa melanjutkan pertandingan dan bahkan bermain sampai laga berakhir. Penjaga gawang Sassuolo, Ari Janet Muric ikut melempar pujian kepada Jay Itzes, Tarik Muharemovic, Jas Doik, dan Sebastian Walukiewicz yang membuat lini pertahanan timnya sangat rapat dan sulit ditembus Verona.